Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Natal, Teladan Kesucian. Satu lagi pesan Natal yang jarang sekali mengemuka adalah tentang kekudusan atau kesucian. Padahal kesucian ini jelas sekali terperagakan dalam hidup Yusuf dan Maria, dua pribadi yang telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus. Dari kisah kelahiran Yesus yang dicatat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, ayat 18. Lalu Yusuf memilih tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Ayat 25. Bukankah itu berbicara tentang kekudusan? Saudara, yang namanya kekudusan atau kesucian itu maksudnya sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf taat. Yusuf melakukan, walaupun sebelumnya ia hendak menceraikannya. Ayat 19 sampai 20. Ia juga taat kepada kehendak Allah, ditandai dengan menamai bayi yang dilahirkan Maria Yesus, ayat 21 dan ayat 25. Maria demikian juga. Ia memberi teladan kekudusan. Selain ia tidak bersetubuh dengan Yusuf, ia juga menerima apa yang menjadi kehendak Allah dengan mengandung bayi Yesus. Ia benar-benar telah melupakan kepentingannya sendiri dan menghambakan diri kepada Allah. Demikianlah dicatat dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi, jelas sekali, saudara, ada teladan kesucian dari peristiwa kelahiran Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita yang sering merasa sudah menyambut kelahirannya hidup dalam kesucian? Kalau jujur, kebanyakan orang Kristen justru bersikap skeptis, ragu, bahkan merasa mereka tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Merasa bahwa tidak mungkinlah bagi manusia untuk tidak berbuat dosa, kecuali kalau sudah meninggal. Mereka berpikir yang bisa kudus, suci, tidak bercacat dan tidak bercela hanyalah Tuhan saja. Ini sesungguhnya keberhasilan kuasa gelap dalam menyesatkan pikiran orang percaya. Bahkan pola pikir seperti ini sudah mengakar begitu kuat dan mematikan gairah orang percaya untuk hidup kudus. Hal itu sekaligus membuat mereka sejatinya menolak firman. Bagaimana tidak? Sebab faktanya banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menegaskan bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup suci. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu,
dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan tentu masih banyak lagi. Yang lebih parah lagi, ayat-ayat ini kurang mendapat penekanan yang kuat dalam khotbah-khotbah di gereja. Hamba-hamba Tuhan jarang yang menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan kesucian hidup dalam kekristenan. Padahal berbicara kesucian atau kekudusan dalam kekristenan itu bukan sesuatu yang berat atau sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebab kesucian atau kekudusan itu kecocokan, kesesuaian dengan pikiran dan perasaan Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Dan itu dimulai dari hal-hal sederhana yang mana kita bisa lihat bahwa orang lain pun bisa melakukannya. Misalnya, datang tidak terlambat. Ini kesucian hidup. Buktinya banyak orang bisa kok datang tepat waktu. Pertanyaannya, kenapa kita sering terlambat? Kan begitu. Lalu, misalnya lagi tidak sembarangan bicara. Kita melihat banyak orang, bahkan mereka yang bukan Kristen, bisa. Kenapa kita tidak bisa? Hati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Roh Kuduslah yang akan menuntun. Memang itu tidak mudah. Maka kita harus memperhatikan kebiasaan hidup atau rutinitas kita. Disitulah Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang masih belum berkenan kepada Allah. Hal lain yang harus kita lakukan adalah membaharui pikiran kita dengan firman Allah. Rajin dalam membaca dan merenungkan firman, serta memiliki waktu khusus untuk bertemu Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan dengan demikian sejatinya kita telah menyambut kelahirannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.